Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya punya anak laki-laki sudah berkeluarga. Ketika saya nasihati, dia membantah karena merasa pendidikannya lebih tinggi. Apakah saya tetap menasihati atau bagaimana Pak Ustaz? Man ala salasa banatin, siapa yang mengasih makan anak, wa adabahunna, mendidik anak, wa zawwajahunna, menikahkan anak, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Mendidik anak tidak ada batas menikah. Mendidik anak sampai batas 14 tahun. Kalau udah 18 tahun masuk kamarnya mesti ketuk. 18 tahun bawa pacarnya boleh. Bukan pendidikan Islam, pendidikan kafir yang dimasukkan ke dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam mendidik anak 2 pertama. Kalau dia angka awam mati, nyaman. Nikah anak ibu. Sesudah nikah balik dari bulan maju, balik di rumah. Jilbabnya terbang, bajuku melayang. Warna rambutnya 3, merah kuning kelabu. Maka ibu, bapak wajib memanggil lakinya menantu. Sini sebentar, setan. Dulu orang datang ke Sikor, kan pakai peci rumah dulu. Dulu waktu sebelum akad, Pak Gua kan nyuruh istighfar. Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar. Jadi itulah maka kami nikahkan anak kami. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada suami, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib taat kepada suami kalau suaminya taat kepada Allah dan memerintahkan sesuai dengan perintah Allah. Jadi seorang ibu ataupun ayah, walaupun dia tamat SD, anaknya sekolah sarjana S1, S2, S3, doktor, maka wajib mengasih nasihat. Anaknya buat zina, mama, anaknya makan riba, mama, maka dia wajib mengasih tahu. Tak boleh diam. Asal itu anil hak, setan akhras. Diam menengok perbuatan salah, setan bisu. Ibu bapak jangan takut. Jangan takut pada anak. Bagaimana orang tua Ustaz Somad ke diri Ustaz Somad? Ambo tinggal sama makmum yang meninggal umur 70. Di bawahnya Sikor. Wa'am jangan macam-macam selama aku ini. Nanti kalau Allah mati, gue nggak. Sebab ambo akan ditanya Allah Taala. Ambo jawab, ambo ke Ustaz mak. Ustaz pun ada juga setan. Ambo ke taman Mesir mak. Setannya taman Mesir juga. Lulusan Firaun. Mak tak sekolah. Kenapa anak-anak ini merajalela? Karena orang tua dia. Pak Haji, anak bapak kami tengok begini-begini. Dia udah dewasa. Tidak ada sudah dewasa dalam Islam. Wajib minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Bapak membisikkan di telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Bapak juga yang membisikkan di waktu dia talqin mati, la ilaha illallah. 2 kali dia membisikkan la ilaha illallah. Waktu lahir sekali, waktu mati sekali. Ibu memandikan dia waktu kecil, ibu juga memandikan jenazah. 2 kali ibu mandikan dia. Sekali mandi waktu ketek, nanti kedua mandi jenazah. Selama hayat di kandung badan, selama nyawa masih ada, selama nafas berhembus, orang tua tidak pernah menasehati anak. Saya
banyak melihat fenomena sekarang pejabat pemangku kekuasaan melakukan kezaliman kepada rakyat. Itu kan sekarang, dulu. Fir'aun itu mulai sekarang. Dulu, Namrud, dulu, Abu Jahal, Abu Lahab, dulu, sekarang. Tapi dia rajin ibadah. Abu Lahab rajin beribadah. Abu Lahab itu tidak ditulis. Kalau ditulis, ha. Banyaklah haji Abu Lahab lewat. Abu Lahab tinggal di Mekah, minumnya air Zam-Zam, rumahnya pakai Ka'bah. Fir'aun itu jumpa sama Nabi Musa. Fir'aun itu di rumahnya Nabi Musa juga. Jadi dunia ini dulu sampai sekarang sama saja. Isi dunia kelima. Pertama, penguasa yang zalim, Fir'aun. Orang kaya, bakhil, korup. Orang cerdas tapi menjilat, Fir'aun, Haman. Tokoh agama menjilat kekuasaan, Balaam. Pejuang kebenaran yang selalu teraniaya, Musa. Cuma 5 dari isi dunia. Dan perempuan bini waktu lima, bini Fir'aun, bini Qarun, bini Haman, bini Balaam, bini Musa. Tak banyak isi dunia. Dia bukan bau lima ya. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman, ada Balaam, ada Musa. Kalau tersinggung berarti Fir'aun. Bagaimana rajin ibadahnya? Man sholatuhu lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar. Siapa yang sembahyangnya tidak mengubah perbuatan keji dan munkar, falam yazid illa bu'dan, yang makin jauh dari Allah SWT. Coba tengok 3 ibadah dalam Islam. Salat, puasa, haji. Apa tujuan salat? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa tujuan puasa? Kutiba alaikum wasyiyam, kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa tujuan haji? Faman farada fihi al-hajja fala rafasa, jangan jahat seksual, wala fusuqa, jangan jahat non seksual, wala jidal, jangan jahat mulut. Jahat ketiga. Pertama jahat mulut kasar. Dan kedua jahat seksual. Ada mulutnya baik tapi gatal. Jahat yang ketiga, jahat non seksual. Dibedakan dalam Islam. Tiga-tiganya itu jahat, tapi dibedakan. La rafata, wala fusuqa, wala jidal. Ibadah bukan selalu balik Makkah. Ibadah bukan hitam koneng di sujud. Ibadah mempengaruhi perilaku perbuatan. Saya pernah berdoa mati-matian, tahajud tiap hari. Di awalnya saya berhasil tapi gagal. Akhirnya saya kecewa sama Allah. Bagaimana caranya bisa kembali ke jalan yang benar dan husnuzon kepada Allah? Hubungan kita dengan Allah itu bukan hubungan karyawan dengan direktur. Hubungan karyawan dengan direktur, kalau masuk jam 8, kalau jam 4, gajinya 2 juta. Kalau tambah lembur 5 juta. Kalau kurang, komplain. Hubungan awak dengan Allah tidak begitu. Kalau ada orang, saya sholat Pak Ustaz, puasa Pak Ustaz, rezeki saya segini. Tetangga saya tak sholat, tak puasa, rezekinya kok lebih banyak. Berarti dia menyembah direktur, kan menyembah Allah. Kalaulah banyak ibadah menyebabkan lebih baik, berarti Nabi Muhammad mestinya lebih kaya daripada Abu Lahab. Maka mestinya Fir'aun, Nabi Musa lebih berkuasa daripada Fir'aun. Nabi Musa mestinya lebih kaya daripada Qarun. Nabi Ibrahim mestinya lebih berkuasa daripada Namrud. Tapi kenyataannya yang berkuasa Namrud, Fir'aun, Qarun, Abu Lahab. Berislam ini meluruskan cara berpikir. Banyak ini orang fenomena hijrah. Hijrahnya pakaiannya hijrah.
jangguinya hijrah, jubahnya hijrah, utangnya tinggal, nggak dibawa hijrah. Sesudah hijrahnya komplain terus, saya terus sholat, saya sudah begini kok begini. Hubungan kita dengan Allah itu dua. Pertama husnuzan, yang kedua ridho. Itulah hubungan Allah sama Allah. Mahasiswa, saya Pak Ustaz, dia yang saya antar, dia yang saya bantu kuliah, dia pas giliran wisuda yang lain yang menikah sama dia Pak. Ridho, husnuzan. Dari mana datang ridho? Karena husnuzan. Dari mana datang husnuzan? Karena ma'rifatullah, mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa bapak tak marah sama ibu? Karena bapak kenal baik sama ibu. Kenapa ibu tak marah sama bapak? Karena kenal. Maka mengkaji wujud tidak paham mukhalafatul hawadits yang mu'minan syirik wadaniyah kudrat kiradat ilmun hayat sama basar kalam. Minta ustadznya dari TU, mintakan ustadz dari TU mengajar risiko kajiannya ma'rifatullah wujud tidak paham supaya kenal dengan Allah. Setelah kenal dengan Allah, tahu bahwa keputusan Allah ini baik untuk awak dan kita menerimanya dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridho. Ridho itu gimana? Ridho itu ini. Mayat dimandikan orang pemandi jenazah, waktu dicucuk hidungnya melawan beda? Enggak kan? Itu lagi dong. Kalau masih melawan tadi. Tapi bukan gara-gara itu lalu awal, lalu kita semuanya tidak beramal. Bukan berarti besok pagi bapak tak kerja. Ditanya oleh ibu, bapak tak kerja? Ridho. Itu kan ridho bohongan. Ridho itu maksudnya kita bekerja, berusaha. Kalau sesuai keinginan awak dengan kenyataan, berarti Allah ingin awak bersyukur. Kalau tak sesuai keinginan awak dengan kenyataan, berarti Allah ingin awak bersabar. Dua-duanya elok. Apa yang elok bagi awak bukan menurut kita. Yang elok bagi aku bukan menurut saya, menurut Allah. Itulah makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Anak budak ketek 5 tahun minta pisau di dapur. Wah, minta pisau. Ibu kasih apa tidak? Tidak. Menurut anak itu nan elok pisau. Menurut ibu pisau kan elok. Yang terjadi menurut anak atau menurut ibu? Menurut ibu. Bagi anak tak elok, bagi menurut ibu elok. Elok dan tak elok itu menurut awak, menurut Allah. Itu maka kita serahkan semua kepada Allah. Allahu Akbar. Ini banyak orang berdoa memaksa Allah. Ini yang punya rencana dipaksanya Allah. Anak-anak muda ingin nikah dipaksanya. Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Kalau dia tak jodoh aku, jadikan jodohmu. Kalau ada jodohnya, matikan jodohmu. Itu bukan orang tahu. Hubungan awak dengan Allah bukan memaksa. Hubungan awak sama Allah bukan antara pejabat dengan ASN. Hubungan awak dengan Allah bukan antara direktur dengan karyawan. Hubungan awak dengan Allah husnuzan dan ridho. Setelah ikhtiar. Kalau tak pakai ikhtiar, jabariyah. Kalau tak ada ikhtiar, qadariyah. Kalau ikhtiar baru ridho, ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada pakai ikhtiar, ridho saja, jabariyah. Tidak ada pakai ridho, ikhtiar saja, qadariyah. Berikhtiar, setelah itu tawakal pada Allah, ridho, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah. Awak apa rencana awak? Setelah itu awak serahkan pada Allah. Bagaimana cara kita sebagai remaja milenial membangun identitas diri di era globalisasi untuk menyesuaikan diri, dan peran apa yang bisa dilakukan dari pemimpin yang baik membawa perubahan positif di masyarakat? Membangun identitas diri di era global ini, pergaulan jaga 3. Pergaulan lingkungan, dekat masjid, datang ke masjid.
Pergaulan di tempat kerja, di kampus, kalau masih kuliah, dekat dengan rohis, dekat dengan pemuda hijrah. Lingkungan yang ketiga, sosial media. Grup-grup WhatsApp, tengok. Ini grup Jannatul Firdaus atau grup Jahannam Khalidina Fiha Abada. Grup SD, grup SMP, grup alumni, grup kekeluargaan, grup geng. Grup yang membuat awak makin dekat dengan Allah atau makin jauh. Ini menyesuaikan. Bagaimana pemimpin bisa membawa positif di masyarakat? Ada perbuatan yang tak bisa dilakukan orang kaya, yang tak bisa dilakukan ustaz, yang tak bisa dilakukan pejabat biasa, tapi hanya bisa dilakukan pemimpin. Apa ya? Menggunakan kekuasaan menolong agama Allah. Orang berobat mahal, kasihkan ambulan gratis, kartu sehat, berobat sehat. Apa yang bisa dilakukan? Kirimkan mahasiswa ke Al-Azhar Mesir 10 orang setahun. Setelah dia belajar di Mesir 4 tahun, balik buatkan Islamic Center, TK, SD, SMP, SMA, sekolah tinggi agama Islam. Itu tak bisa dilakukan pegawai biasa, tak bisa dilakukan ustaz, tapi bisa dilakukan orang yang punya kekuasaan. Nah, kalau ada orang mengatakan kekuasaan ini haram, politik ini jahat, nanti jadi orang sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, Cina, Wahabi, Khawarij, Murji'ah, mesti dipegang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah gugur kewajiban sholat zuhur bagi wanita kalau ikut sholat berjamaah Jumat? Ibu yang mendengar khutbah tadi, setelah itu sholat Jumat, maka ibu tidak sholat zuhur lagi. Tapi ibu sholat zuhur, sholat Jumat tidak wajib. Kalau ibu tadi dengar khutbah, ikut sholat Jumat, ibu tak sholat zuhur lagi, karena sudah diganti dengan Jumat. Di Makkah perempuan sholat Jumat, di Maroko perempuan sholat Jumat, di Mesir perempuan ada sholat Jumat, berita banyak. Kenapa perempuan tak wajib sholat Jumat? Kalau perempuan sholat Jumat, balik Jumat lakinya darah tinggi, tidak ada makan siang. Itulah kenapa ibu di rumah sholat zuhur. Apakah boleh wanita rutin mengikuti sholat Jumat setiap pekannya? Anaknya tak ada, suaminya meninggal, dia sudah tua, di rumah dia sendirian, datang dia sholat Jumat, duduk di belakang mendengarkan khutbah. Suaminya ada, nanti pulang sholat Jumat mau makan, dia ikut sholat Jumat, balik suaminya mau makan, tak ada. Dia buang sholat Jumat, suruh Ustaz Somad, buang Jumat. Terakhir, aku diberitahu jam 1.30 izin mengenai jamak qasar dalam perjalanan. Apakah kita gunakan keringanan sementara perjalanan kita berwisata? Pertama, perjalanannya bukan maksiat. Yang kedua, jaraknya jarak qasar sholat. Dalam kitab Al-Fiqh Islami Wajilatu 88, sekian 89. Dalam fikih Sulaiman Rasyid 82. Ada Nabi 82, ada 85, ada 87, ada 89, ada 90. Terserah dia. Perjalanannya 82, 83, 88, 89. Tidak maksiat, baru boleh qasar. Kami pergi berwisata. Berwisata tidak maksiat. Kecuali anak laki-laki SMA dengan anak perempuan bercampur aduk, pacaran, berwisata. Itu bukan berwisata, itu maksiat. Ini jamaah masjid. Jamaah masjid Ar-Rahman angkatan 50 pergi ke Danau Toba, sewa bis, berangkat, bukan maksiat. Menengok alamnya kita, pergi ke Bukit Tinggi, tidak maksiat. Jarak lewat 82 km, kosong. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib tetap 3, subuh tetap 2.
Setiap waktu sholat memungkinkan kita untuk berhenti karena masjid juga banyak. Ilat sebab hukum qasar itu bukan naik mobil atau naik unta, bukan naik. Maka banyak sekarang, kalau tak kerja mah tak qasar, tidak qasar Pak Ustaz, karena sekarang naik mobil. Ilat sebab hukumnya bukan mobil, tapi safar, musafir. Asal ada musafir, walaupun naik private jet, walaupun naik helikopter, walaupun naik buruk. Bukan masalah naik unta atau naik kuda. Kalau naik unta kosor, kalau naik mobil tidak. Nah, itu fikih mazhab kelima tuh. Yang penting ada musafir. Yang kedua jaraknya jarak kosor sholat 82 km, maka dia ambil rukhsah. Tapi kalau ada yang mengambil itmam di buahnya ompek, tidak salah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Allah suka kalau awak ambil rukhsah. Aku bisa berjalan sama Ustaz Anwar, aku sama Kiai Haji Dr. Anan. Aku suruh jamaah, mereka gue ompek. Mereka tidak mengejek Ambo dan Ambo pun tidak mengejek mereka. Kami lah sama-sama tak. Ambo tidak akan menyindir. Ustaz, gue lagi bukan urusan. Mereka pun tidak akan menyindir. Ustaz kan tak naik untuk gue lah opek. Itulah pentingnya awak sama-sama. Jadi kalau Ustaz, maka mau kosor 2 rakaat. Walaupun aku naik mobil, walaupun aku naik pesawat, walaupun aku naik helikopter, maka tetap. Walaupun mobil itu bisa berhenti di mana-mana, sebabnya dua. Pertama musafir, yang kedua jaraknya sudah lewat jarak kosong. Gimana sebaiknya kosong? Ya sebaiknya kosong. Tapi saya tak mau kosong, tak usah kosong. Gue tak mau ompek-ompek. Tapi tidak menyalahkan orang karena perbuatan itu tidak salah. Mudah-mudahan awak saudara yang istiqomah. Amin. Al-Hadirin yang baik-baik.